Kalian ingat nggak film Avengers yang diproduksi Marvel tahun 2011 dan ada juga tahun 90-an seperti Armageddon yang dibintangi oleh Bruce Willis. Kedua film tersebut punya persamaan. Kira-kira apa? Ya, persamaannya adalah mereka sama-sama membuat sebuah tim. Avengers membentuk tim khusus untuk bertugas melawan alien dari planet lain. Sedangkan film Armageddon membuat sebuah tim untuk menghancurkan asteroid yang akan menghancurkan bumi. Dari ilustrasi di atas, kebayang nggak kalau tim itu sebenarnya terdiri dari orang-orang pilihan yang sifatnya tuh sementara. Karena kalau misinya sudah selesai dan tugasnya sudah selesai, maka dia akan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Terus tim tersebut mengemban tugas yang spesialis karena dia urgent dan penting. Kira-kira tim tadi, kayak film-film yang ada di tim yang ada di film tadi, sama nggak dengan organisasi? Kalau menurut Lutan tahun 2008, tim itu kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang berkemampuan khusus yang bekerja sama membagi tugas dan bertanggung jawab pada masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang baik. Layaknya kelompok dalam sebuah organisasi, tim juga memiliki komponen-komponen tertentu, di antaranya pemimpin, fasilitas, pelatih, dan anggota tim. Cuma bedanya adalah jumlah anggota yang lebih sedikit dan bisa dikatakan tidak ada birokrasi. Nah, ini yang menarik. Segala sesuatunya diputuskan dan dipilih dengan cepat sesuai dengan ketentuan pimpinan. Bahkan, tim berjalan dengan baik atau tidak itu dipengaruhi oleh si pemimpin. Masih ingat nggak Captain America di Avengers? Nah, sebuah tim dibentuk oleh sebuah organisasi, maka dia akan dibentuk berdasarkan komitmen proyek dan anggotanya berasal dari beragam divisi atau bagian di organisasi tersebut. Kita coba bedain deh ya antara tim dan kelompok yang ada di organisasi. Kelompok memiliki pimpinan yang kuat dan jelas, sedangkan tim terbagi peran pemimpin antara masing-masing anggota. Dua, kelompok memiliki tanggung jawab individu, sedangkan tim memiliki tanggung jawab individu dan tim. Selanjutnya, tujuan kelompok itu sama dengan tujuan organisasi, sedangkan tim punya tujuan yang lebih spesifik. Keempat, kelompok memiliki individu hasil kerja, sedangkan tim hasil kerjanya bareng-bareng. Lima, kelompok kerja rapatnya efisien, sedangkan tim rapatnya ya berkebutuhan untuk mendorong keterbukaan pemecahan suatu permasalahan. Kalau tim itu mengukur kinerja secara keseluruhan hasil kerja tim, kalau kelompok kerja ukurannya efektif secara kerja dan tidak langsung terlihat. Ya, yang ketujuh, kelompok diskusi memutuskan dan mendelegasikan, sedangkan tim mendiskusikan, memutuskan, lalu langsung pada aksi kerja. Lalu untuk mengembangkan atau membangun sebuah tim yang memiliki kinerja tinggi, itu ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. Adanya pemandu dan berorientasi pada hasil. Anggota pekerja yang keras dan kompeten di bidangnya, punya budaya yang saling membaur, standar kerja yang tinggi, mendapat dukungan eksternal dan dikenal, dan kepemimpinan yang. Dari ciri-ciri tersebut, kita bisa memulai membuat sebuah tim. Ya, cara-caranya ya bisa kita melakukan forming dan storming, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di slide sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Apa sih forming, apa sih storming? Nah, ya, dengan forming atau storming, baik itu diadakan di pertemuan ya di kafe atau di tempat-tempat khusus yang dapat men-trigger keterlibatan calon anggota tim tersebut. Antar anggota tim harus berbagi tujuan agar menjaga keberlangsungan tim yang memiliki kinerja tinggi. Makanya calon anggota harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas. Membangun tim juga bisa dilakukan dengan atau di lingkungan kerja atau di luar lingkungan kerja. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menimbulkan rasa kebersamaan atau engagement adalah membawa calon tim pada lingkungan khusus
dan membuat mereka memunculkan berbagai kemampuannya. Ya, misalnya ikut outbound, arung jeram, games. Nah, itu bersama-sama, maka situasi ini akan menimbulkan situasi yang membuat mereka tuh mau nggak mau ya harus bekerja sama agar dapat menyelesaikan permainan. Dari situ akan muncul kaderisasi tim, ya calon anggota tim yang kuat. Setelah tim terbentuk, ya setelah diseleksi dan dipilih, jangan lupa untuk meningkatkan kinerja tim. Menurut Ivan Evik tahun 2000 ada 4 nih yang harus dilakukan untuk meningkatkan tim. Ya, yaitu pelatihan, ya, komunikasi, pemberdayaan, dan penghargaan. Jadi, kalau kita sudah punya kelompok yang dia itu terstorming sama kita dan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu norming. Mereka sudah tahu bagaimana positioning antar individu, ya, penting untuk diberdayakan. Nah, berdaya di sini adalah tahap ketiga dari materi pengembangan kelompok kemarin. Yaitu apa? Tahap keempat. Ya, yaitu apa? Performing. Jadi setelah mengenal siapa mereka, siapa dia, siapa posisi saya di sini, baru bisa diajak untuk perform bersama. Nah, tim ini ya yang membedakan dengan kelompok atau kelompok dalam sebuah organisasi besar itu bisa saja orang dalam sebuah organisasi dicampur dengan orang-orang di luar, atau orang di dalam sebuah organisasi tapi lintas divisi. Nah, apakah rekan-rekan semua sudah pernah membuat sebuah proyek antar divisi di perusahaan tempat teman-teman bekerja, atau membuat sebuah kelompok yang beda? Mungkin kalau di kelas membuat sebuah pekerjaan atau kelompok yang tidak hanya dalam suatu lingkup kelas yang sama. Nah, itu merupakan sebuah agenda bersama pembentukan tim. Nah, agar semakin maksimal, jangan melewatkan 4 tahap pembentukan kelompok yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, semoga materi ini berkesan dan rekan-rekan semua dapat mengambil hikmah bagaimana kelompok dan tim dapat dimaksimalkan.